kalian duduk ya. Selamat pagi Zakia. Pagi juga Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kamu udah pernah ikut kegiatan konseling? Belum pernah sih Bu, ini pertama kalinya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kepada kamu kalau kita akan melakukan konseling perorangan. Jadi konseling perorangan itu adalah kegiatan konseling yang dilakukan antara konselor atau klien atau kamu sebagai klien dan konselor, yaitu saya. Hanya berdua dalam rangka untuk mengentaskan masalah yang dialami sama kamu. Nah, dalam kegiatan ini nantinya ada beberapa asas atau peraturan di dalamnya. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Saya Fatia sebagai konselor, saya Fatia Zahra, saya bersumpah dan saya berjanji atas nama Allah SWT menyatakan dengan ini akan menerima, menyimpan, memelihara dan menjaga kerahasiaan segala data dan keterangan yang akan kamu sampaikan. Segala masalah sebagainya saya akan menjaganya. Selain itu ada keterbukaan. Saya berharap kamu sebagai klien bisa terbuka terhadap masalah kamu sendiri, bukan masalah orang lain atau masalah yang kamu buat-buat saja. Ketiga, ada kesukaraan. Kamu melakukan kegiatan ini atas dasar kemauan kamu sendiri kan? Iya. Tanpa paksaan dari siapapun? Benar Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada asas kenormatifan. Saya berharap kamu bisa berpartisipasi secara aktif untuk kegiatan kali ini sesuai dengan norma dan nilai yang ada, sesuai peraturan-peraturan di atas ya. Bagaimana, kamu udah siap? Insya Allah siap Bu. Baik, sebelum masuk ke masalah kamu nih, emang sebenarnya kamu tuh ada apa sih? Sebenarnya saya lebih ke akhir-akhir ini sering kayak kepikiran sih Bu. Jadi kayak tentang, sebenarnya ini agak klise ya Bu, tapi kayak karena saya kan mahasiswa juga, jadi saya mulai kepikiran tentang masa depan gitu Bu, tentang jalur karir yang mau saya tuju gitu Bu. Sebenarnya saya mulai agak ragu apa saya udah ada di jurusan apa, terus nanti saya mau melanjutin, tapi rasanya kok kayak berat, apa kemauan saya yang mulai berkurang, tapi kayak saya udah terlanjur setengah jalan gitu. Emang kamu sudah semester berapa? Semester 4 Bu. Oh, udah lumayan. Sebelumnya nih ya, kamu kuliah jurusan Kedokteran gigi. kedokteran gigi. Itu atas dasar kemauan kamu sendiri atau kemauan dari orang lain? Ini sebenarnya kemauan saya sendiri Bu, gak ada paksaan dari orang tua atau siapapun. Makanya saya mulai agak takut apa kemauan saya ini berkurang atau gimana, karena saya nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Yang buat kamu ragu itu apa? Tentang ke prospek pekerjaan saya nantinya, kayak apa saya beneran masih mau jadi dokter, karena kalau jadi dokter itu kan jalannya masih panjang ya Bu. Kayak saya masih harus spesialis lagi apa segala macam S2, jadi kayak saya ngerasa kayak masih panjang banget jalannya dan saya nggak tahu saya sama apa enggak. Kamu nih sebelum mutusin oke, gue mau ngambil kedokteran gigi, itu karena ada teman yang mau ngambil kedokteran atau atas dasar kemauan sendiri? Kalau dulu sih mutusin mau kedokteran gigi itu karena kemauan sendiri, tapi lebih ke karena faktor penasaran. Penasarannya kan? Karena selama ini saya kayak nggak pernah kepikiran mau jadi dokter, saya nggak pernah ngambil di bidang biologi, saya lebih ke fisika, matematika gitu. Tapi tiba-tiba pas kuliah kok kayak saya mau coba hal yang baru gitu, jadi saya beranikan diri buat ambil. Terus pas udah menjalani? Jujur saya kewalahan sih Bu, karena saya nggak pernah sebelumnya di bidang ini. Tapi saya tetap berusaha bertahan. Tapi lama-lama saya jadi mikir, karena ternyata kuliah kan nggak selesai di sini aja, tapi saya juga harus bekerja dan lain sebagainya, lanjut kuliah lagi, dan saya mulai ragu-ragu, mulai kayak takut apa saya waktu itu mengambil pilihan yang benar atau saya salah pilihan. Oke, sebenarnya kamu kuliah kedokteran ini di mana? Di UGM. Jogja ya? Apa karena faktor jauh juga? Bisa jadi juga sih, karena saya jadi harus
ngekos jauh dari keluarga dan teman-teman. Pas keluarga orang tua tahu kamu mau ngambil di UGM kedokteran, respon mereka gimana? Suportif sih Bu. Ada keraguan gitu mereka? Kayak takut kamu gini nih. Sebenarnya ada keraguan karena masih ada pilihan lain selain di Jogja, tapi saya tetap mau ambil. Kamu kakak, kamu tahu gak pas kamu ngambil itu, wah gue mampu, gue gak mampu nih ke depannya, atau kamu emang gak punya mampu? Waktu itu saya belum kepikiran ke sana, saya berpikir kayak saya pasti bisa gitu, tapi ternyata setelah di jalan itu agak berat. Untuk pergaulan di sana juga kurang menurut kamu? Jujur di sana karena memang beda budaya dan beda kultur, jadi saya juga belum dapat pergaulan yang benar-benar cocok. Cocok. Di sana apa yang kamu rasain? Dan pulang. Kenapa nggak ngambil yang ada di sekitar dekat rumah kamu, di daerah-daerah? Oh, kamu sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya saya tinggal di Depok. Di Depok itu kan ada UI, ada yang negerinya tuh ada apa lagi, UI, UNJ ya kan? Begini aja, ada apa lagi sih? Banyak kan? Kenapa nggak ambil? Ya gak tahu, saya dulu impulsif. Buru-buru mau ambil keputusan. Oh, kamu nggak mikirin dulu ya? Iya. Kenapa nggak dipikirin? Karena mungkin waktu itu saya belum dewasa dan belum bisa. Ambil. Iya, bisa lagi. Cuman sebelum mutusin itu, pernah gak diskusi dulu sama orang tua atau sama keluarga lainnya? Kurang sih, kurang benar-benar mendiskusikan karena lebih respon keluarga itu lebih kayak ya udah kalau kamu mau silakan gitu. Jadi kayak Bukan respon yang kayak coba deh dipikirin gitu kan? iya, jadi kayak Menurut kamu kenapa kamu bisa sampai mikir ke depannya, padahal belum tentu itu juga yang kamu ragukan itu terjadi gitu? itu juga sih Bu. Karena teman-teman saya juga udah mulai membahas kayak mereka mau spesialis apa, mereka udah punya ketertarikan ke satu bidang. Kamu belum? Nah iya, saya tuh belum mendapatkan apa yang saya sukai dari yang saya lakukan sekarang. Dari segala pelajaran Iya, belum ada kecenderungan. belum? Kenapa? Karena dosennya emang agak kurang atau Kayaknya bisa jadi gitu deh Bu. Juga mungkin karena saya kurang enjoy kuliah karena jauh dari saya orang tua, dari keluarga? iya. Kamu sebenarnya tuh merasa cemas, takut karena emang awalnya kamu jauh dari keluarga. Iya. Kamu ragu ngambil kayak kalau harus ngambil spesialis, gue harus kemana? Itu yang kamu takut. Iya benar Bu. Kamu kan kedokteran pasti ada kelas. Apa hal yang paling kamu takutin pas kelas? Saya takut saya nggak berhasil bertahan hidup. Maksudnya Capek. iya, capek dan nggak bisa pulang dalam artian ke keluarga gitu, dan harus dengan beban yang lebih berat. Sebelum itu pernah gak kepikiran gitu? Kalau kedokteran kan harus kelas, harus ini. Dulu saya pikir akan saya lewati dengan mudah jika bersama teman-teman, tapi ternyata saya butuh keluarga. Karena nggak ya semuanya tuh nggak punya teman-teman kan, terus sama keluarga juga. Nah, untuk masalah kamu nih, kamu kan udah ragu, kamu udah ini, tapi kamu bisa aja itu, kamu ngeragu sama teman itu dari semester kapan? Baru-baru ini sih baru mulai. Sempat. Iya. Berarti sebelumnya kamu enjoy aja dong? Iya, sebelumnya saya belum kepikiran. Kayak saya mikir nanti lulus kuliah saya bisa pulang ke rumah, tapi ternyata enggak. Harus kelas. Awalnya nih, setelah kamu kayak oke gue ngambil kedokteran gini, itu terpikirkan nggak yang kayak gue ngambil spesialis ini, ngambil klaster gini-gini, kan itu harus dipikirin kan dari awal, nggak bisa sembarangan. Apa yang mau dipikirin?
Sebenarnya salah saya karena waktu itu saya tiba-tiba ngambil kedokteran gigi, jadi saya kurang research bu. Jadi saya tuh baru tahu tentang dunia kedokteran gigi itu setelah saya masuk, mungkin karena faktor itu juga kali ya bu. Jadi di saat teman-teman saya yang keluarganya udah orang tuanya dokter gigi, jadi mereka sudah paham isi dunia kedokteran gigi itu akan seperti apa, jadi mereka lebih siap, sedangkan saya kayak baru tahu ternyata isinya ada itu. Emang di keluarga kamu belum ada yang jadi dokter? Belum ada bu, kebetulan saya yang pertama. Rata-rata Macam-macam sih bu, ada yang orang sosial, ada sastra, ibu saya orang sastra, ayah saya orang biologi, kakak saya fisika. oke. Nah, kenapa kamu nggak mengikuti jejak mereka? Karena Nggak beda sendiri? iya dulu saya pikir kayak gitu. Harus beda sendiri? Nggak harus sih, tapi saya merasa kayak kalau saya mereka udah ada di sana, jadi saya cari yang lain gitu. Pikiran kamu saat itu gitu? Saat itu seperti itu. Oke. Ayah kamu tadi apa? Biologi, Biologi. Kerjanya? guru. Kalau ibu? Ibu orang sastra, kerjanya di Kementerian Pendidikan. Terus berarti dua pendidikan ya? Iya. Terus Kak, kamu punya kakak? Iya. Kakak kamu? Kakak saya yang pertama anak hubungan internasional, sekarang lagi S2. Yang kedua juga orang fisika lagi S2. Oke. Kamu pilihan sendiri tuh? Iya, mereka berdua memang hobi belajar. Oke. Kalau kamu pilihan sendiri juga kan? Iya sih bu, saya juga kuliah saya sendiri. Oh, maksud aku tuh kayak, maksud saya kayak apa nih yang buat kamu ragu, yang sampai kayak dia harus bukan cuma hanya memikirkan depannya, tapi kayak ngikutin pikiran yang kayak di rumah keluarga gini gitu. Atau ada hal yang membuat kamu menjadi kayak nggak bisa nih gue ngelanjutinnya. Sebenarnya itu yang paling bikin aku tuh karena masih jenjang pendidikan itu masih panjang sih, masih kayak gitu. Ini saya kan kayak kalau bisa dihitung, misalnya saya lulus 2 tahun lagi, lalu saya koas masih 2 tahun lagi. Kalau saya mau lanjut spesialis, saya masih harus lanjut 4 tahun lagi. Kalau mau S2 masih lanjut 2 tahun lagi. Jenjang itu ya? Iya, jenjangnya jadi kayak rentangan tuh masih panjang, dan saya mikir kayak kok saya nggak selesai kuliahnya. Sebelum mau ambil kedokteran nih? Sebelum mau ngambil apa? Sebelumnya saya dulu pengen ambil statistika. Kenapa nggak jadi? Karena saya udah bosen sama matematika. Bosan? Kenapa bosan? Karena dari SD tuh saya nggak tahu saya emang suka matematika atau saya dipaksa suka matematika. Tapi saya kayak di les umum gitu kan bu. Jadi saya kayak dari kecil tuh udah oke, saya emang bisanya matematika gitu. Tapi lama-lama saya bosen. Kamu enjoy sama dunia itu? Cukup enjoy sih bu sama dunia kan, mungkin karena emang saya bisa, jadi ya saya enjoy. Oke, jadi masalah kamu ini sebenarnya kan kamu ragu cemas karena kedepannya harus kayak gimana. Kamu awalnya nggak bisa menentukan dengan kemauan kamu sendiri. Kamu yang kayak pokoknya gue pengen kayak juga. Kalau tadi kan, terus kamu juga pengen kayak buru-buru tanpa mencari tahu yang benarnya tuh kayak gini loh, nanti kedepannya gue harus kayak gini loh. Kamu kurang mencari tahunya. Nah, dari masalah ini apa sih harapan kamu ke depannya? Saya berharap mungkin saya bisa. Saya nggak berharap saya ninggalin. Kamu mau lanjutin, tetap melanjutin ini atau? Saya berharap saya tetap mau melanjutin, tapi saya lebih yakin dengan diri saya sendiri sih, lebih ke berdamai sama diri saya sendiri. Harus, karena itu kan pilihan yang kamu pilih. Kedokteran itu kan gak mudah dan gak murah juga. Itu juga salah satu. Kamu juga harus bisa tahu ya kayak kalau emang capek, setiap manusia pasti capek. Ada masanya capek, ada masanya emang gue tertekan, gue harus kayak gini. Tapi selama kamu bisa menikmati itu semua, kamu bisa melalui. Nah, dari masa ini tadi aku nanya ke depannya mau kayak gimana? Kamu mau kayak gimana? Saya mau, mungkin saya kurang terbuka sama keluarga sih. Saya kayak kurang ngomong sama keluarga saya.
Mungkin kalau orang tua saya dukung aja kayak nggak apa-apa kuliah 10 tahun lagi gitu, saya mungkin nggak tahu lagi. Coba diubah lagi. Terus untuk itu kan untuk depannya, untuk di 1 tahun yang akan datang ini, apa yang kamu jalani? Kan pasti bakal banyak tuh praktek lainnya. Benar. Saya lebih, iya yang tadi ini bilang sih, lebih enjoy kehidupan kayak emang sebenarnya saya lakukan Nikmati. ini, iya lebih saya nikmati karena emang dari awal saya juga yang mau saya sendiri yang mau. Nah, dari semua itu kamu bisa menentukan diri kamu. Jadi kamu tahu masalah hidup kamu juga tahu harusnya gue ini loh. Terus eh, sampai kamu datang ke sini berarti kan ada hal yang membuat kamu menjadi ini nggak bisa nih, harus diomongin. Apa karena keraguan yang tadi? Iya sih, lebih karena sebenarnya karena orang tua saya itu kan gak pernah nuntut, mungkin beberapa orang ada Jadi yang di saat kamu kayak nyerah, kamu merasa bersalah gitu. iya karena itu saya sendiri yang mau gitu, jadi kayak mungkin ada orang yang nggak suka dituntut orang tuanya tapi saya malah kayak ini orang tua saya sebenarnya maunya saya ngapain gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari apa yang kamu ceritakan dan apa yang sudah bisa tadi kamu ngomongin, benar kata kamu harus bisa berbicara lagi sama mereka, harus bisa terbuka lagi, apapun itu kalau bisa diceritain karena orang tua kan juga harus tahu keadaan anaknya. Kamu juga punya kakak kan, coba dekatin diri lagi sama kakak kamu. Mereka sudah sampai S2 berarti kan pengalaman mereka banyak, mereka punya banyak pertemanan, mereka kuliah di berbagai tempat udah berarti. Nah pasti mereka punya banyak yang kayak oh temen gue kayak gini, jak gitu. Pasti ada apa respon dari temen-temennya yang kayak mungkin kalau emang kakak kamu atau pasti nanya ke temen, ada gue mau ini nih, kira-kira apa ya. Pasti kan yang namanya seorang kakak pasti mau mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Nah dari masalah ini apa yang kamu dapetin, maksudnya hikmah yang kamu dapetin itu apa? Bener sih bilang saya kurang terbuka aja sama keluarga, saya kurang curhat dengan kakak saya, dan iya saya harusnya lebih memantapkan hati saya karena saya masih labil tadi. Hikmahnya bisa akan terbuka lagi. Iya, hikmahnya adalah jadi tahu masalah kamu yang sebenarnya. ini sih, karena biasanya saya suka kayak mendem aja kayak ya udahlah nggak saya rasain, tapi ternyata setelah diceritain lebih juga. Jadi saran dari saya, kamu bisa jadi terbuka lagi, kamu gak boleh mendem. Kalau misalnya emang lagi capek sama keadaan, bisa bercerita yang lebih kalau kamu kok kamu takut cerita ke orang tuh, takut orang dari pikiran, coba cerita lagi, lebih terbuka lagi. Oke. Nah dari ini kamu udah bisa menentukan masalah kamu, bisa tahu kedepannya kamu mau kayak gimana, kamu akan menjalani juga. Kamu juga saya tahu kalau misalkan di kedokteran itu gak mudah, jadi saya cuma bisa semangat sama kamu, semoga kamu bisa menjalaninya dengan baik, dengan enjoy, nikmatin prosesnya. Jadi kalau kamu lulus, kamu akan yang sesuatu yang kayak aduh dulu gue kayak gini, aduh dulu gini, pasti itu akan menjadi cerita yang seru suatu saat nanti. Oke? Kasih banyak ibu. Semangat ya. Kasih ibu. Semangat terus buat ke depan. Oh iya, makasih ya Bu atas masukannya. Ya. Saya jadi lega setelah cerita sama Ibu. Oke. Saya izin pamit pulang dulu ya Bu. Ya. Lain waktu mungkin saya akan kesini lagi. Ya.
Sama-sama Zakia. Terima kasih, Bu. Dadah.